selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa saya kita semua tetap dalam keadaan baik, sehat, dan kita masih terus belajar tentang prinsip gereja yang dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Karena gereja adalah institusi yang Tuhan bangun di akhir zaman ini untuk bisa melaksanakan rencana Allah dari kekal sampai kekal. Karena dari awal Tuhan menciptakan manusia supaya dia bisa tinggal diam bersama-sama dengan umatnya. Karena kita adalah umat yang dikasihi, dicintai. Karena itu dalam Mazmur 132 kita sudah membaca bahwa Tuhan memilih Sion dan mengingininya menjadi tempat kedudukannya. Di sini aku hendak tinggal, aku hendak diam, dan Tuhan pasti akan memberkati perbekalannya. Ada dampak yang luar biasa ketika kita menjadi bait Allah. Ada pembelaan, ada realita Tuhan yang tentunya begitu dahsyat, seperti apa yang Paulus katakan bahwa ketika kita dipanggil, dipilih, Tuhan ingin kita mengerti pengharapan apa yang terkandung di dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi kita orang-orang kudus, umat pilihannya. Betapa hebat kuasanya yang akan bekerja, yang dikerjakan di dalam Kristus Yesus Tuhan, yang dibangkitkan bagi kita Bapak Ibu. Karena itu saya berdoa dan berharap supaya kita boleh merendahkan hati kita dan kita sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan yang namanya roh hikmat dan wahyu, pengertian, supaya kita bisa memahami dan mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidup kita untuk menjadi umatnya. Karena saya percaya bahwa dalam doa Bapa kami, salah satu adalah supaya kita bisa menghadirkan surga. Apa yang ada di bumi, apa yang ada di surga itu terjadi di dalam kehidupan kita selama kita ada di bumi. Karena itu kita perlu mengerti kita ini mau kemana, gereja seperti apa yang Tuhan rindukan dan mau bangun. Dan kalau kita perhatikan bahwa terkadang kita sebagai orang percaya, kita berpikir hidup kita ini dipanggil Tuhan untuk masuk surga, mati masuk surga. Dan seandainya bahwa tujuan kita hidup adalah hanya sekedar masuk surga, mati masuk surga, bukankah lebih bagus ketika kita percaya kepada Tuhan, kita diselamatkan dan mati? Tetapi kita masih diizinkan hidup berpuluh-puluh tahun sampai akhir hidup kita. Tentu maksud Tuhan bukan seperti itu. Tetapi bagaimana kita sebagai umat bisa menghadirkan surga ke dunia ini? Apa yang terjadi di bumi ini sudah di surga. Jadi kita punya tanggung jawab yang besar bahwa kita perlu menghadirkan surga. Untuk itulah Dia memanggil, memilih kita. Gereja itu artinya eklesia, orang-orang yang dipanggil keluar. Untuk apa? Untuk ikut memerintah bersama dengan Allah. Tuayan sudah menguning di berbagai segmen kehidupan masyarakat, di dunia entertain, di dunia pendidikan, di dunia politik, di dunia pertahanan, keamanan, di dunia perkembangan kesehatan. Kita bertanggung jawab Bapak Ibu sebagai gereja. Karena itu tidak bisa tidak, kita harus berpikir, kita harus merenungkan bahwa kita bukan hanya sekedar sampai menjadi anggota jemaat. Kita hanya sibuk keluar masuk gereja, keluar dari satu gereja masuk ke satu gereja. Kita mencari untuk kita dipuaskan, dan ternyata jiwa kita punya persoalan. Ya, kita merasa tidak pernah penuh, tidak pernah puas, sehingga kita keliling, kita cari untuk apa? Yang dipuaskan jiwa kita. Jiwa kita tidak pernah dipuaskan ketika kita tidak datang kepada Tuhan. Karena saya percaya di hidup kita, ketika kita tidak hidup di dalam kepenuhan daripada Allah itu sendiri, Allah yang memenuhi hidup kita, maka kita tidak akan pernah puas. Kita akan selalu merasa kurang. Disinilah butuhnya roh hikmat dan wahyu untuk kita bisa mengenal Dia, sehingga mata hati kita menjadi terang. Kita sedang belajar pengalaman-pengalaman apa yang sedang terjadi dengan hidup murid-murid bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kita bayangkan ketika Yesus melakukan mujizat, dan ketika Dia membawa pembelajaran supaya mereka bisa melihat bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hidup. Tetapi ketika mereka terkena badai, tofan,
Saudara, mereka ketakutan sampai bisa melihat bahwa Yesus adalah hantu. Dan Yesus berkata, jangan takut, ini aku. Dan mereka akhirnya badai ditenangkan. Tidak mengerti juga akal kamu sejak peristiwa roti itu. Dan berkembang kita lihat di dalam Markus pasal yang ke-6, pasal yang ke-8, berapa bakul yang sisa dengan 2 ekor ikan dan 5 ketur roti. Mereka tahu jawab 12. Kemarin yang baru bikin mujizat lagi, berapa sisa? Ada 8. Dan ketika mereka lupa membawa roti yang banyak, itu sisanya. Yesus berkata, berhati-hati dengan ragi orang Farisi. Lalu mereka berpikir dan menyangka, lihat, mereka salah paham lagi. Oh, karena kita tidak bawa roti nih, dia cerita tentang ragi. Padahal Tuhan sedang mengingatkan betapa bahayanya ragi orang Farisi dan raginya Herodes. Tapi mereka salah paham. Mereka tetap tidak mengerti. Dan ini persoalan gereja Tuhan, persoalan orang Kristen hari ini. Masih ingat saudara, dalam kitab Ibrani pasal 3 ayat 19, kita melihat sekarang mereka tidak masuk sampai ke tujuan, ke Kanaan. Karena apa? Ketidakpercayaan. Sudah bisa bayangin ketidakpercayaan. Mereka mengalami mujizat di tanah Mesir, 10 tulah. Ya, disebut tulah bagi orang Mesir, tapi bagi umat Tuhan, bagi orang Israel itu mujizat. Mereka melihat kebesaran, bagaimana air berubah menjadi darah, bagaimana mereka di padang gurun akhirnya keluar tiba-tiba menjadi kaya. Tadinya budak miskin, tapi tiba-tiba mereka berubah menjadi kaya. Tapi mereka tetap salah paham, tidak mengerti. Dan Alkitab berkata, mereka tidak percaya. Ya, ketidakpercayaan itu menyebabkan mereka gagal sampai ke tujuan. Saya berdoa biar hidup kita bisa finishing well. Kita bisa sampai kepada tujuan Tuhan untuk apa Dia memanggil kita. Dan kita boleh menggenapi rencana Tuhan, menjadi gerejanya di akhir zaman, menjadi rumah tempat kediamannya. Sehingga kita akan melihat segala bangsa akan berduyun-duyun datang. Mereka akan berkata, mari kita datang ke rumah Tuhan. Karena jemaat Tuhan, kita berhasil dibangun menjadi rumah tempat kediaman Allah. Dan orang akan datang dengan sebuah alasan. Kita datang ke sana karena di rumah Tuhan kita dapat pengajaran. Jadi betapa pentingnya gereja diisi, dipenuhi dengan kebenaran. Bukan hanya sekedar orang kumpul-kumpul bersuka cita, bersukaria, ya, karena ini dan itu. Tidak. Dan kalau kita perhatikan kenapa orang Israel tidak percaya. Yang pertama, hati mereka jahat, tegar, keras, sesat, berakumulasi, sehingga mereka tidak bisa melihat Tuhan secara utuh, tidak bisa memahami Tuhan dengan benar. Tetap ada masalah dan persoalan. Dan itu yang terjadi dengan murid-murid. Dan itu juga lah yang hari ini terjadi dengan gereja Tuhan, gereja modern hari ini. Kita melihat gereja kok semakin lama, semakin tua. Tuhan udah mau datang. Gereja Tuhan tetap saling baku hantam. Gereja Tuhan tetap saling menjatuhkan, tidak saling menolong, bertolong-tolongan, tidak saling mengasihi. Sampai dunia bisa melihat benar. Bayangin, sekarang gereja saling sepertinya hebat, berlari kencang, ya, naik kuda tangkas, tapi hasilnya tetap nihil, nol. Ya, kita tidak melihat apa yang pernah terjadi di gereja mula-mula. Karena itu saya berdoa, biarlah semua hal yang menghalangi kita, pemahaman kita, untuk kita bisa memahami gereja Tuhan, gereja seperti apa yang Tuhan mau bangun. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, berkati semua hidup kami, beri pemahaman, pengertian, angkat semua kebodohan, kedegilan dalam hidup kami, sehingga kami bisa mengerti hari-hari ini dibangun menjadi rumah tempat kediaman-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.